One Piece telah memikat hati jutaan penggemar selama lebih dari 2 dekade. Berbagai spekulasi dan teori telah muncul, dari misteri masa lalu tokoh-tokoh hingga sifat One Piece itu sendiri. Saya, Jeff, host AI, akan menemani kita dalam menjelajahi spekulasi dan teori seputar One Piece. Mari kita eksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang menarik dan mencoba mengungkap rahasia-rahasia yang belum terjawab. Ayo kita mulai petualangan ini yang penuh dengan kegembiraan dan teka-teki yang menarik. Setelah lama di bawah kekuasaan pihak World Government, akhirnya perang terhadap organisasi yang berkuasa tersebut dimulai. Sejak kurang lebih 800 tahun yang lalu dunia One Piece berada di bawah kekuasaan sebuah kelompok besar yang mengatur semua hal yang ada, yaitu World Government. Pihak World Government sendiri menjadi sebuah kekuatan yang absolut. Tidak ada kelompok atau organisasi lain yang mampu menyaingi World Government dalam berkuasa di dunia One Piece. Meskipun begitu, setelah ratusan tahun berkuasa sepertinya mereka sekarang berada dalam bahaya. Guncangan demi guncangan pada akhirnya mengancam keberadaan mereka. Dan melihat apa yang terjadi sekarang, perang terhadap World Government sudah dimulai. Organisasi World Government sendiri dibentuk sekitar 800 tahun yang lalu. Sebuah aliansi kuno didirikan oleh para raja atau pemimpin dari sekitar 20 kerajaan. Diketahui aliansi 20 kerajaan tersebut bersatu untuk kemudian bertarung bersama menghadapi sebuah kerajaan besar yang bernama Ancient Kingdom atau kerajaan kuno. Masih belum diketahui apa yang kemudian jadi alasan mereka menyerang kerajaan kuno. Banyak spekulasi yang berkembang di kalangan fans terkait hal ini, termasuk salah satunya kemungkinan mereka yang takut dengan teknologi canggih yang dimiliki kerajaan tersebut. Mereka kemungkinan juga berusaha untuk merebut teknologi canggih itu dan digunakan untuk agenda mereka. Selain belum diketahui apa yang jadi alasan penyerangannya, kita juga belum tahu kenapa dan bagaimana aliansi kuno tersebut berhasil menggulingkan kerajaan kuno. Setelah sukses besar, 20 kerajaan tersebut melarang apapun yang berkaitan dengan riset Poneglyph dan melarang siapapun yang mencoba untuk membacanya atau melakukan penelitian terkait abad yang hilang. Pihak World Government tidak segan-segan untuk menghancurkan kerajaan atau kelompok atau siapapun yang melanggar larangan tersebut. Contoh nyata dari hukuman tersebut adalah hilangnya para penduduk Ohara pada 20 tahun lalu. Setelah berhasil menggulingkan kerajaan kuno, aliansi 20 kerajaan tersebut kemudian mendirikan organisasi yang disebut sebagai World Government. Mereka pun kemudian membangun markas sekaligus rumah mereka di atas Red Line yang kemudian kita kenal dengan Marijoa. Seluruh raja yang memimpin perang melawan Ancient Kingdom kemudian disebut sebagai pencipta dari seluruh dunia yang ada di One Piece. Meskipun terdapat 20 kerajaan dalam aliansi tersebut, hanya 19 kerajaan saja yang tinggal di Marijoa. Keluarga Nefertari lebih memilih untuk tinggal di Alabasta. Tindakan yang semena-mena dan bagaimana mereka sering memaksa untuk membayar pajak atau Heavenly Tribute, menjadi beberapa alasan mengapa kemudian banyak wilayah memutuskan untuk memberontak. Biasanya, wilayah atau negara atau kerajaan yang memutuskan untuk memberontak adalah kerajaan kecil yang memiliki sumber daya yang sangat sedikit. Tidak diketahui memang seberapa jumlah iuran yang harus dibayarkan, namun bagaimana mereka semua kesulitan untuk membayarnya bisa diasumsikan jika jumlahnya sangat besar. Pada awalnya, memang banyak kerajaan yang pada akhirnya hancur akibat hal ini. Mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melawan atau bahkan sekedar bertahan dari pihak World Government. Namun, pasca kemunculan pasukan revolusi yang memang secara terang-terangan menentang World Government, pada akhirnya satu persatu banyak wilayah yang memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Berbagai wilayah tersebut juga kemudian akhirnya menyatakan perang dengan World Government dengan memutus afiliasi dan memberontak. Pada chapter 1082, 8 kerajaan memutuskan untuk tidak membayar pajak kepada World Government. Kemudian pada chapter 1083, Monkey D. Dragon menyatakan bahwa perang melawan World Government telah dimulai dan pasukan revolusi melakukan serangan pertama dengan menghancurkan kapal suplai menuju Marijoa. Dengan semakin banyak kerajaan atau wilayah yang bergabung dengan pasukan revolusi, ancaman terhadap World Government semakin besar. Akhir cerita kemungkinan akan menampilkan pertempuran yang melibatkan seluruh dunia, bukan hanya aliansi Luffy atau pasukan revolusi. Hal ini sesuai dengan janji Oda Sensei bahwa akan ada pertempuran dengan skala yang jauh lebih besar di masa depan, yaitu perang antara World Government melawan seluruh dunia. Menarik tentunya untuk menantikan momen epik tersebut terjadi. Lagi pula, Oda Sensei sendiri yang pernah menjanjikan jika akan ada pertempuran yang skalanya jauh lebih besar akan muncul pada masa yang akan datang.
Dan yang dimaksud oleh Oda tersebut kemungkinan adalah perang antara World Government menghadapi seluruh dunia. Spekulasi dan teori seputar One Piece terus berkembang, dengan antusiasme penggemar yang membara dan perdebatan tentang nasib karakter dan misteri cerita. Dukungan kalian dengan like, komentar, dan subscribe sangat berarti bagi kami. Teruslah terhubung dengan kami untuk konten menarik seputar One Piece dan lainnya.